Shalom, puji nama Tuhan, berharap masih segar dan tidak ngantuk ya. Karena memang ini adalah sesuatu yang baru. Biasakan mungkin kalau hari Minggu ada yang bangun jam 7 gitu ya. Karena bukan hari kerja tapi hari istirahat, hari Sabat. Tapi dalam waktu-waktu ini kita harus membiasakan diri untuk tetap bangun pagi, mengikuti ibadah pagi jam 7 kemudian jam 9. Saudara dikasih Tuhan, saya langsung saja mengajak kita membuka bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel. Memang sebetulnya bagian firman Tuhan ini panjang, tapi ada part-part yang akan kita baca, ayat 26 sampai 28, kemudian ayat yang ke-32 sampai 37, ayat 45 sampai 47. Jadi cukup panjang sebetulnya. Saya akan membacakan buat kita. 1 Samuel 17 26 sampai 28. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya, apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tidak bersunat ini sampai ia berani mencemooh barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi, begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Maksudnya di situ adalah Goliat. Ketika Eliab, kakaknya yang tertua, mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa engkau datang dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa muda telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang melepaskan anak dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Yang terakhir ayat yang ke-45 sampai ayat yang ke-47. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah, dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing,
sebab tangan Tuhanlah pertempuran dan ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami. Saudara yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan ini dengan satu tema, pemenang kehidupan. Pemenang kehidupan atau winner of life. Ini bahasa keren nih, saudara. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, ada satu orang bapak yang memiliki 4 anak. Dan 4 anak itu masing-masing punya tugas. Di 4 musim yang berbeda mereka hidup, tepat sekali 4 anak ini memiliki tugas yang berbeda. Jadi anak yang pertama memiliki tugas melihat satu pohon pada musim dingin. Ada satu pohon yang ditanam, tepatnya pohon pir. Itu enak dimakan, pohon pir, buahnya maksudnya. Jadi anak yang pertama ini diberi tugas untuk lihat, untuk merawat pohon pir pada musim dingin. Lalu anak yang kedua, dia beri tugas untuk melihat pohon pir pada musim semi. Jadi musim dingin, musim semi. Anak yang ketiga, dia beri tugas untuk merawat pohon pir ini di musim panas. Dan anak yang keempat, ini anak yang terakhir, dan di musim yang terakhir juga, di musim gugur, anak yang keempat ini diberi tugas untuk melihat pohon pir. Saudara tahu, keempat anak ini diberi tugas sebetulnya sama, melihat pohon pir, merawat pohon pir, tapi di dalam musim yang berbeda. Anak yang pertama musim dingin, anak yang kedua musim semi, anak yang ketiga musim panas, anak yang keempat musim gugur. Lalu keempat anak ini melapor kepada bapaknya. Ada yang mengatakan pohon pir ini subur, ada yang mengatakan pohon pir itu berbuah lebat, ada yang mengatakan pohon pir itu kering kerontang, ada yang mengatakan pohon pir itu tidak berguna. Ini laporan keempat anak dari bapak ini, saudara. Dan laporan dari keempat anak bapak ini, waktu bapaknya mendengar, bapaknya hanya tersenyum. Lalu ada satu pelajaran yang bapaknya sampaikan di sana. Nah, kamu 4 bersaudara diberi tugas sama untuk melihat pohon pir, tetapi dalam musim yang berbeda. Waktu engkau melihat pohon pir, tugasmu sama, melihat itu dalam musim yang berbeda. Engkau memiliki laporan yang berbeda pula. Dan ini menandakan bahwa, kata ayahnya, kata bapak mereka, ini menandakan bahwa ketika kita menghadapi situasi kehidupan dengan cara pandang yang berbeda, kita akan menghadapinya juga dengan cara yang berbeda. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang dialami oleh seorang Daud dan bangsa Israel ketika itu. Bangsa Israel dan Daud bersama dengan Saul, seorang raja ketika itu, memiliki masalah yang sama. Masalahnya adalah menghadapi musuh. Masalahnya adalah menghadapi perang yang kemungkinan besar, jika tanpa campur tangan Tuhan, kemungkinan besar kekalahan akan terjadi. Sama, permasalahan sama, kesulitannya sama, tantangannya sama. Tetapi kalau kita melihat, cara pandang mereka melihat masalah itu berbeda. Dan pada akhirnya kita bisa tebak. Kita bisa tebak siapa yang akan menjadi pemenang kehidupan dalam menghadapi masalah yang besar. Kita bisa tebak. Karena saya percaya di antara kita yang hadir pada pagi hari ini, maupun Bapak Ibu yang ada di rumah yang mengikuti live streaming,
Sebagian besar sudah mengetahui cerita daripada Daud bersama dengan bangsa Israel ketika melawan Goliat. Dikatakan Goliat adalah salah satu, bukan salah satu, tapi satu-satunya yang Alkitab catat, satu-satunya tentara yang tinggi besar. Dia merupakan panglima perang daripada bangsa Filistin, saudara. Dia panglima besar bangsa Filistin. Ketika panglima besar bangsa Filistin itu menantang atau memberikan tantangan kepada bangsa Israel untuk berperang, Daud yang tadinya diminta oleh manusia supaya Allah memilihnya menjadi raja, akhirnya takut. Antara Goliat dan Daud itu kalau diumpamakan 11-12. Mengapa, saudara? Goliat orang yang paling tinggi besar di antara orang Filistin. Saul adalah orang yang tinggi besar di atas rata-rata di antara orang Israel. Kedua orang yang memiliki kelebihan di dalam dua bangsa ini dipertemukan Tuhan. Mengapa, saudara? Karena Tuhan mau mengingatkan kepada bangsa Israel bahwa peperangan itu bukan menang, bukan bisa dimenangkan hanya dengan lembing dan panah dan tombak. Tapi kalau tanpa campur tangan Tuhan, dan lebih lagi tanpa pimpinan Tuhan, maka itu tidak berguna. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita melihat kelanjutan daripada firman Tuhan ini. Pemenang kehidupan, winner of life. Bagaimana caranya supaya cara pandang Daud itu menjadi cara pandang saya dan saudara? Bukan cara pandang bangsa Israel dan cara pandang Daud yang menjadi cara pandang saya dan saudara untuk menghadapi hidup ini. Saya tidak mengambil perspektif atau pandangan dari bangsa Israel cara memandang masalah. Tapi pagi ini saya mau mengajak kita melihat cara pandang Daud menghadapi masalah. Itu dia. Nah, yang pertama, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa Daud pada akhirnya menjadi pemenang di dalam setiap kehidupan peperangan ketika itu? Yang pertama, saudara, Daud memiliki kenangan atas pekerjaan Allah di masa lampau. Daud memiliki kenangan pekerjaan Allah di masa lampau. Kita tahu Daud adalah seorang gembala daripada kawanan ternak. Tadi di dalam ayat-ayat yang kita baca di sana menjelaskan memang ternaknya itu nggak banyak, saudara. Ternaknya itu hanya 2-3 ternak. 2-3 ternak itu yang kita baca dari ayat yang ke-32 sampai ayat yang ke-37 tadi. Kakaknya atau Eliab, tepatnya abangnya, mengatakan, "Kemanakah engkau? Titipkan kawanan ternakmu yang 2-3 ekor itu, jadi nggak banyak." Tapi sesuatu yang tidak banyak itu menjadi pengalaman yang indah, menjadi kenangan pekerjaan Allah bagi Daud di masa lampaunya, saudara. Ketika Daud menjaga kawanan ternak, kalau ada singa, kalau ada beruang, kalau ada binatang-binatang buas yang ingin menerkam ternak gembalaannya ini, maka Daud dengan sigap ambil apa yang ada, pakai apa yang ada di dekatnya, tongkat, lalu dia memukul kalah, dia membunuh setiap musuh daripada kawanan domba itu. Dan pekerjaan Tuhan yang indah inilah yang menjadi kenangan yang begitu mendalam dari seorang Daud, sehingga pada waktu dia menghadapi tantangan, menghadapi masalah bersama dengan bangsa Israel, menghadapi Goliat dan Filistin, bangsa Filistin tepatnya, dia tidak ragu, saudara, karena dia punya kenangan yang indah di masa lampau, dan itulah yang menjadi kekuatannya, menjadi ingatannya bahwa Allah juga akan bekerja saat itu. Allah juga akan bekerja. Saudara dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga dengan kehidupan kita. Ada satu cerita sepasang suami istri, saudara. Mereka baru menikah 1-2 tahun.
seumuran saya dengan istri, usia pernikahannya 1-2 tahun. Lalu istri itu punya rambut yang panjang, rambutnya panjang, terurai, bagus. Lalu suaminya itu punya jam tangan yang cukup menarik. Di satu ketika, ini ulang tahun pernikahan yang kedua. Wah, karena mereka saling mencintai, pada akhirnya mereka memutuskan untuk membeli kado di hari pernikahan. Lalu karena suaminya lihat rambut istrinya panjang, jarang diikat, lalu dalam pikirannya dia berkata, nanti waktu ulang tahun pernikahan yang kedua, saya akan memberikan kado ulang tahun untuk istri saya, bentuknya ikat rambut. Oke. Lalu pergilah sang suami ini untuk membeli ikat rambut yang cukup mewah. Ikat rambut dibalut dengan emas, harganya cukup mahal. Waktu dia sampai di toko itu, uangnya tidak cukup. Akhirnya apa yang dilakukan? Saya tebak pikiran saudara, mungkin saudara berkata, pinjam uang dulu karena nggak ada uang, atau hutang dulu. Tidak, saudara. Dia langsung menggadaikan jam tangannya. Dia gadaikan jam tangan untuk menebus hutangnya itu tadi, untuk menebus yang kurang itu tadi. Oke, singkat cerita pulanglah sang suami. Lalu istri juga berpikir, aduh, untuk suamiku apa ya? Untuk suamiku dia punya jam tangan yang bagus, tapi kalau hanya jam tangan saja di tangan kirinya, itu kurang menarik, kurang keren. Akhirnya istrinya berpikir, coba kalau dibelikan gelang yang sedikit indah, terus dipasangkan di tangannya bersama dengan jam, pasti indah sekali. Oke, istri punya ide yang bagus. Dia pergi ke toko gelang, lalu gelang yang mau dia beli, rupanya gelang yang cukup mahal juga. Uang yang dia bawa juga kurang, uang tabungannya kurang. Akhirnya dia berpikir bagaimana caranya. Akhirnya dia pergi ke salon. Dia pergi ke salon, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia potong rambut yang panjang itu, potong. Hanya sebahu saja lagi, sudah pendek. Dia potong itu lalu diikat rambut yang panjang itu, dia jual, saudara. Ketika dia jual potongan rambut itu lumayan, bisa menutupi kekurangan untuk membeli gelang. Hilang sudah rambut yang panjang, hilang sudah jam tangan. Tiba malam, saudara, karena sama-sama tidak ketemu pada hari itu, tiba-tiba malam mereka sudah bungkus kado itu dengan sebaik mungkin. Lalu malam mereka ketemu di suasana yang gelap, memang dikondisikan, tiba-tiba lampu dihidupkan, dihidupkan. Ternyata suami istri ini sama-sama kaget. Mengapa? Jam tangan yang tadinya ingin dihiasi dengan gelang cantik sudah tidak ada di tangan suaminya. Kemudian rambut yang terurai panjang, waktu suaminya melihat, rupanya sudah hanya sebahu saja. Mereka dua bertatap muka, lalu saling senyum satu dengan yang lain. Mereka berikan kado. Rupanya kado itu tidak berguna lagi untuk suami dan istri ini. Akhirnya itu mereka simpan sebagai kenangan yang indah. Pengalaman pertama kali, anniversary pernikahan mereka, ulang tahun pernikahan mereka itu terus diingat sampai masa tua. Akhirnya mereka pikun. Waktu mereka pikun, hanya satu yang diingat. Apa, saudara? Kenangan gelang dan kenangan ikat rambut. Ketika istrinya memegang gelang, suaminya memegang gelang, maka ingatlah istrinya, itu suamiku.
Ketika istrinya memegang ikat rambut, maka ingatlah suaminya, itu istriku. Hanya satu itu saja yang mereka ingat. Sudah pikun, sudah tua, umurnya 70-80 tahun, hanya itu saja yang diingat. Sudah dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, gambaran kenangan itulah. Tidak hanya itu saudara, setelah lewat abangnya Eliab, lewat Saul raja bangsa Israel, kemudian dia menghadapi Goliat. Apa yang Goliat katakan saudara? Goliat bilang begini, anjingkah aku, kata Goliat, sehingga engkau menghadapi aku hanya pakai itu ketapel zaman dulu saudara, jadi putar-putar begini kalau mau tembak gitu ya. Apa namanya itu? Saya juga tidak tahu itu namanya kalau zaman sekarang. Dia hanya pakai itu. Ketawa si Goliat. Aduh Daud, anjingkah aku Daud, sehingga engkau menghadapi aku dengan tanpa baju tentara perang, tanpa senjata apapun. Lalu Daud bilang begini, aku datang dengan nama Tuhan. Hebat saudara. Dia tidak mendengarkan sisi kiri, sisi kanan, di depan, di belakangnya. Dia tidak mendengarkan kakaknya, dia tidak mendengarkan Saul, dia tidak mendengarkan Goliat. Dia hanya mendengarkan Tuhan. Hari ini banyak sekali di antara saudara-saudara gagal menjadi seorang pemenang di dalam hidup karena kita sering mendengar apa kata orang, sering mendengar apa kata si A, lebih sering mendengar apa kata si B, lebih sering mendengar dan melakukan apa yang orang katakan, bukan mendengar dan melakukan apa yang Tuhan katakan. Sama seperti bapak dan anak ketika bepergian ke sebuah kampung, dan dari kampung mereka ke kampung yang akan mereka tuju itu melewati beberapa kampung, cukup jauh memang. Mereka melewati beberapa kampung dan pergi ke satu kampung yang akan mereka tuju dengan menggunakan keledai. Mereka menggunakan keledai. Kemudian perjalanan pertama, bapaknya naik keledai, anaknya giring keledai. Lewat di satu kampung, ada omongan selentingan masyarakat di situ. Aduh, ini bapak yang kurang ajar. Masa bapaknya naik keledai, anaknya jalan kaki menggiring bapaknya. Mereka dua dengar, oh iya ya. Bapaknya sadar, oh iya ya, saya harus menjadi bapak yang baik. Akhirnya turun bapaknya, disampaikan kepada anaknya, nak, sekarang kamu yang naik keledai. Naik keledai anaknya, jalan sampai di satu kampung. Waktu sampai di satu kampung, ada perkataan orang lagi masuk ke telinga mereka. Anak kurang ajar, masa bapaknya suruh jalan kaki, anaknya naik keledai. Anaknya langsung tersentak dan wah, oh iya ya, kenapa aku jadi anak kurang ajar ya. Turun anaknya. Lalu Pak, dia bilang sama bapaknya, sekarang kita dua jalan kaki ya, dan sama-sama menggiring keledai. Bukan kedelai Bapak Ibu ya. Kalau kedelai itu kacang kedelai. Ini keledai. Kan kadang-kadang bisa kepleset, bisa kadang-kadang keledai, bisa juga antisipasi, antisipasi maksudnya kan. Ya, dua kata yang hurufnya bolak-balik saja itu, tapi sesuatu yang berbeda. Keledai, mereka giring keledai sampai di satu kampung. Lalu di kampung itu ada selentingan pembicaraan masyarakat sampai ke telinga mereka berdua. Aduh, bodoh sekali ya, ngapain bawa keledai kalau tidak ditunggangi. Oh iya juga ya. Lalu dua anak beranak ini cari akal, bagaimana caranya supaya nanti kita sampai di kampung yang satu tidak dibicarakan orang lagi. Pak, caranya begini, kata anak, kita berdua sama-sama naik keledai. Oh benar juga ya. Oke, anak beranak itu sama-sama naik keledai.
Tiba di satu kampung, saudara. Tiba di satu kampung. Ada juga pembicaraan orang berkata begini, aduh, ini manusia tidak tahu diri. Kasihan keledai. Dia satu keledai. Udah itu, keledai itu kan pendek, saudara. Bukan seperti kuda. Kalau kuda tenaganya lebih kuat daripada keledai. Aduh, kurang ajar sekali ya. Tidak berperi kebinatangan itu mereka. Akhirnya karena mendengar selintingan, akhirnya ngamuklah bapak dan anak ini. Ngamuk. Kenapa, saudara? Karena mereka di dalam perjalanannya sampai ke satu kampung yang mereka tuju, mereka hanya mendengar kata orang. Yang orang katakan itu yang mereka lakukan. Yang orang katakan itu yang mereka lakukan. Sampai pada akhirnya mereka dua harus sama-sama marah. Kalau hidup kita hanya terus mendengar apa kata orang, orang berkata begini kata orang, maka tujuan hidup kita tidak akan sampai dengan sempurna. Tidak akan sampai dengan sempurna. Daud tidak mendengar apa kata kakaknya. Daud tidak mendengar apa kata Saul. Daud tidak mendengar apa kata Goliat. Dia mendengar apa kata Tuhan. Dia berjalan di hadapan bangsa Israel, tetapi di hadapan dia ada Allah yang hidup. Itu yang dia percayai. Sehingga pada akhirnya dia boleh menjadi pemenang ketika menghadapi situasi yang sulit. Ini yang kedua, saudara. Lalu yang ketiga, bagaimana cara Daud menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Yang ketiga, yang terakhir, melangkah maju menentang kemustahilan. Melangkah maju menentang kemustahilan. Memang sebetulnya mustahil. Mengapa, saudara? Mustahil Daud bisa menang. Jangankan Daud, Saul saja mustahil bisa menang melawan Goliat. Bangsa Israel yang adalah bangsa yang besar, punya tentara banyak, itu pun mustahil bisa menang melawan Goliat dan tentara Filistin. Tetapi Daud dapat menembus kemustahilan itu karena memang dia sudah melewati dua tahap. Dia memiliki masa lampau tentang pekerjaan Allah, dan dia juga tidak mendengar apa kata orang, tapi dia justru mendengar kata Tuhan. Karena dia sudah tahu bahwa Tuhan Allah akan menyertai dia ketika dia melawan Goliat itu. Dia tahu betul. Karena kepercayaannya yang penuh terhadap Tuhan, dia melangkah maju menentang kemustahilan yang ada di depannya. Saudara, kalau saya jadi Daud, atau kalau saudara jadi Daud, apa yang akan saudara lakukan kalau tidak ada Tuhan di depan? Kalau ditanya kepada saya pasti akan mundur dan memilih untuk berdiam diri. Tetapi Daud tahu ketika dia ada di depan bangsa Israel dan di depan dia ada Tuhan, maka dia maju. Karena dia tahu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saudara, jadilah pemenang-pemenang dalam kehidupan ini. Jadilah Daud-Daud di masa kini dalam menapaki kehidupan. Dan tentunya jangan lupakan Tuhan yang memimpin hidup saudara-saudara. Ingat apa yang pernah Tuhan kerjakan di masa lampau kepada hidup saya dan saudara, supaya kita tidak meninggalkan Tuhan. Ingat baik-baik, kita harus mendengar apa kata orang, tetapi kita harus pilih-pilih apa yang orang katakan. Waktu kita mendengar apa kata orang, kita memilih apa yang orang katakan. Dan tentunya kita harus mendengar apa yang Tuhan ingin kita lakukan. Dan yang terakhir, jangan takut menghadapi sesuatu kemustahilan di depan kita. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil.
Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa.